ya, hari untuk berprestasi, untuk berkarya, menghidupkan hari. Jadi eh, apa namanya? Kita punya kesempatan hari ini, ya kita punya kesempatan hari besok bagaimana Ustadz? Masih insya Allah ya, masih miliknya Allah. Hari kemarin gimana Ustadz? Sudah menjadi sejarah ya, tidak akan terulang. Kita punya kesempatan adalah hari ini. Maka ayo Bapak Ibu, pagi hari ini berikan energi ya, berikan energi, berenergi, hidupnya itu hidup, hidup lebih hidup. Ya, insya Allah dengan semangat pagi, dengan energi yang berlimpah, insya Allah hari ini adalah hari terbaik dalam hidup kita. Amin ya Amin. robbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Sallallahu Alaihi alaihi wasallam. Wasallam. Perbanyak sholawat Bapak Ibu, perbanyak sholawat dan hidupnya selamat. Gak ada yang bisa menjamin hidup kita. Keselamatan kita itu di tangan Allah, di tangan Rasulullah, dengan cara mengikuti petunjuknya. Jadi hidup ini itu Masya Allah, sederhana kalau kita mau ya, mau punya kemauan untuk selalu mengikuti petunjuknya Allah. Pokoknya kalau ikut Allah aman ya, selamat. Ikut Rasulullah aman, selamat melewati dunia. Karena hidup ini cari selamat Bapak Ibu. Ya, kayak di truk itu ya, utamakan selamat gitu ya. Jadi kalau mau selamat ya ikuti Allah, ikuti Rasulullah. Manut sama Gusti Allah, manut sama Rasulullah. Insya Allah hidup kita selamat. Pasti selamat. Pasti selamat. Yang nggak selamat, wah banyak. Karena apa? Buat jalan sendiri dalam hidupnya. Sak karepe dewe itu yang bikin susah, yang bikin sengsara itu Bapak Ibu. Karena kita ini nggak mau manut sama Gusti Allah. Tidak mau manut sama Rasulullah. Sak karepnya sendiri itulah yang bikin kita itu susah. Bikin kita itu sengsara dalam hidup ini. Maka monggo, ayo pastikan hidup kita ikut Allah, ikut Rasulullah. Pasti selamat, pasti bahagia, pasti senang batinnya, senang pikirannya di dunia, di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan doanya kan begitu Bapak Ibu. Ya, doanya kan begitu. Maka pastikan ikuti Allah, ikuti Rasulullah, pasti akan selamat. Insya Allah. Amin ya Robbal Alamin. Mbak Afa, halo Mbak Afa. Halo Ah, Ustadz. ini ada suara apa nih yang banter banget ini ya? Ada yang ganggu ini suaranya Mbak di rumah kita ini. Ya, Bapak Ibu, Alhamdulillah. Insya Allah kita akan masuk ke bab yang paling seru ini ya, Mbak Ava. Tapi sebelum itu saya tak menyapa dulu nih, yang sudah hadir ya ada 58. Alhamdulillah ada Pak Surya. Ya, Pak Surya ini, beliau ini pejabat RRI ya, siaran. Nanti Luar kita biasa. siaran ya Pak. Saya Nggih, kalau siaran, saya teriakin biar bangun semua Pak Surya. siap Pak Ustaz. Nggih. Pak Surya ini semangat ya luar biasa. Beliau dari Cirebon yang merasakan nikmatnya gudeg di Yogyakarta. Nggih. Jadi ada Pak Abdul Syahriandi. Pak Abdul ini di Padang. Ada Mas Adib. Mas Adib ini ada di Purbalingga. Ada Bu Badriah, saya belum kenal ya. Ada Mas Azi. Iya Mas Azi ya. Siapa ini? Ada Chef Farid. Ah, saya pernah ke rumahnya ya. Ada Pak Khairul, saya masih punya janji ke rumahnya, belum. Insya Allah tak mampir Pak Khairul. Beliau ada di Kerawang. Ada Bu Desi ya. Bu Desi ini Bu Desi, Bu Desi orang hebat ini ya. Ya, dari apa namanya? Bandar Lampung apa Tanggamus ini ya. Dua negara ya. Bu Desi. Ada eh, sudah jalan Bu Desi?
Sudah sampai Ustadz, sudah Masya sampai angkot. Allah, ini super woman ini ya. Jadi kalau mau cari energi, jadi ke Bu Desi aja itu ya. Sudah sampai tanggamu, mau sampai mana, Bu? Sudah jalan beliau. Pagi-pagi beliau itu sudah mengudara ya. Dari tanggamu Ustadz. Masya Allah, luar biasa ya, Masya Allah. Pokoknya sehat Iya. terus ya Bu Desi. Alhamdulillah. Kemudian ada Bu Diah, Bu Isti ya, ada Mas Eko ini, Mas Eko ya, ini Mas Eko kan? Mas Eko ini orang jauh nih, orang Palembang gitu ya. Tapi orang Palembang senang di Jogja. Jogja Palembang kayaknya deket ya, tinggal beda kecamatan ya. Ada Bu Emi, ini Bu Emi ini ya Tegal ya, Bu Emi Tegal ya. Iya, Pak. Wah, Masya Allah. Saya pernah ke dalamnya Bu Emi ya. Jadi saya sudah terpenuhi, Bu. Iya, alhamdulillah. Matur nuwun, Ustaz. Nah, kapan ke pesantren lagi? Ditunggu ini. Abdi Pengen banget. dalam. Dibuatkan jadwal, Bu. Bisa nyantri kembali. Ditunggu banyak. Insyaallah, Ustaz. Ditunggu para abdi dalam ini kehadiran Bu Emi ya. Amin, amin. Kemudian ada Pak Basar. Pak Basar. Sehat Pak Basar. Alhamdulillah lama ya. Alhamdulillah sibuk sekali nih Pak Basar ya. Ini semoga nanti bisa jalan-jalan lagi ke Purwokerto ya. Purwokerto ini kalau di dalamnya Pak Basar itu berlimpah makannya ya. Banyak mendoan. Sehat makanya Pak Basar G. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Salam buat Bu Endri. Sudah sibuk ya pagi-pagi ya. Dibuatin kopi Pak Bu Endri untuk Pak Basar. Sibuk isah-isah. Jadi Pak Basar, ada Bu Murtafiah. Wah, ini Bu Murtafiah itu di Depok ya Bu ya? Iya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Di Depok aku Ustaz. Iya, saya belum bisa ketemu Bu Martia lagi. Beliau pernah ke rumah saya. Waktu saya sakit, beliau itu nengok saya. Terima kasih Bu Murtafiah. Sehat terus Pak Bu. Sehat terus ya. Ustaz, luar biasa. Semangatnya Bu Murtafiah ini jos untuk wilayah Depok. Moga-moga bisa silaturahmi ke Depok Bu. Saya pengen sekali ketemu Ibu insya Allah. Insya Allah. Hari ini sehat terus. Ya. Kemudian ada Bu S. Adekku wali kota Depoknya bisa bergabung dengan wali kota. Alhamdulillah, insya Allah, kita agendakan insya Allah. Ya. Kemudian ada Bu Esti, wah ini senior ya Bu Esti ini ya. Surabaya, Bu Esti ini Surabaya. Saya ketemu beliau di Surabaya. Nanti silaturahmi. Saya pengen ke dalamnya Bu Esti, insya Allah nanti. Diizinkan ya Bu. Saya tak silaturahmi ya. Ustaz. Saya juga kepingin sowan ini kalau ke Jogja. Ya Allah, saya tunggu. Gerbangnya udah saya buka. Pernah sowan ke apa? Ustaz ini apa? Luar biasa Bapak Ibu, Bu Esti ini inspiring, hebat kayaknya ya. Di usia beliau itu, aduh keren. Pokoknya semangat terus Pak Ibu, belajar terus Bu Esti ya. Matur nuwun terus bersamai Kak Ustaz. Sehat walafiat terus, sehat walafiat, bahagia terus. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena Bu Esti ini jalan-jalan terus Bu ke luar negeri ya, jadi sehat walafiat, tegar bugar ya. Masya Allah, luar biasa ya, luar biasa Bu Esti di Surabaya. Kemudian ada banyak sekali ya, ada Bu Eva Bandung nih. Bu Eva Bandung ya, Bu? Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Gimana Bu Dokter? Sehat Bu Dokter? Alhamdulillah. Udah selesai kan? Ustaz, tanggal 10 Juli saya sidang. Alhamdulillah. Itu disemangati itu Pak Andi biar segera selesai itu. Ya. Alhamdulillah. Berarti masih mundar-mandir ke Jogja, Bu? Ya, insya Allah hari mampir Bu, Kamis ke Jogja. Mampir Bu, kalau ada waktu pokoknya mampir, itu gerbangnya udah saya buka Bu Eva. Ya, Ustaz. Terima kasih.
Ya, sehat terus pokoknya segera tuntas dokternya insya Allah. Amin. Terima Alhamdulillah. kasih Ustaz. Kan bahagia sekali punya saudara jadi dokter ya. Ilmunya hebat insya Allah. Manfaat Pak Ibu Eva. Manfaat ilmunya insya Allah. Amin, amin. Amin ya Allah. Kemudian ada Bu Fitri Chandra ya, nanti harus kenalan saya. Bu Fitrinya ada 2 di sini. Ada ini Mbak Ava, Mbak Galur, ini Mbak Galur dari Papua Mbak Ava ya. Iya, Ustaz. Masya Allah, Papua selamat apa? Selamat pagi, apa selamat siang, apa selamat apa ini Pak? Mbak Galur di Jogja apa di Papua Mbak Galur? Wah ini sinyalnya terlalu jauh. Jadi Bapak Ibu Mbak Galur ini posisi ada di Papuanya di mana Mbak Ava ya? Serui. Di Serui ya. Serui itu, aduh saya belum ke sana ya. Ternyata saya udah keliling dunia, ternyata Papua Serui belum ya. Masih banyak yang belum kita ini Bapak Ibu ya, belum pernah kita kunjungi ya. Ada Bu Harmai ya, ada Bu Harmai ya. Ada Bu Harmai. Ini saya harus kenal nanti. Ada Pak Hasan. Assalamualaikum Pak Hasan Makassar. Alhamdulillah ada Pak Hasan. Ada ini orang besar ini. Nah, Pak Heri Kota Gede. Ini apa namanya? Bos sate ya. Baik, kalau ke Jogja cari sate apa namanya Mbak Ava? Punyanya Ustadz Heri ya. Nah, di Kota Gede. Ini legend ini satenya ya. Ada Bu Ika, ini Bu Ika Jepara ya. Bu Ika Jepara. Ada Pak Krio. Waduh, Pak Krio, kita mau tor kapal pesiar nih segera segera apa namanya kontak Mbak Ava. Ada Bu Imas, ada Bu Indit, Bu Dokter nih ya. Bu Indit ini mana? Purbalingga apa Wonosobo? Purbalingga ya, Bu Indit ya. Dokter Indit ya, ini ya. Kemudian ada Mbak Intan, ini Mbak Intannya Mas Bari. Malang. Oh Malang, oh Mbak Intan, Bu Intan Agustina Mukti, ya. Ada Bu Daniar, betul ya? Nggih, Ustaz. Ada Bu Daniar. Oh Klaten, selamat pagi Klaten, Bu Daniar. Dekatlah Klaten Jogja Bu, bisa ketemu insya Allah. Wah ini yang sering jalan-jalan terus ini. Bu Irda, sudah kuntur belum Bu dari Australia Bu? Ini Mbak Ava harus silaturahmi ke dalamnya Bu Irda biar diajak ke jalan-jalan terus ini ya Bu Irda. Ya Ustaz. Alhamdulillah, pokoknya bahagia terus Bu Irda, sehat walafiat. Kemudian ada Bu Cucu, wah ini sebentar lagi dekan apa rektor ini ya, Bu Cucu ya, Dokter Cucu ya, sedang belajar. Ada Bu Kus Haryani, dari mana nih Mbak Ava ya? Jawa Timur Ustaz. Jawa Timur mana Bu Kus Haryani ini ya. Pokoknya Mbak Ava harus tahu dalamnya di mana ini Bu Kus Haryani, bisnisnya apa beliau ya. Nah kalau Pak Lutfi ini saya ketemu, saya dijamu bebek Sinjai. Saya pikir yang punya orang India, ternyata Sinjai itu Sinar Jaya. Oh, luar biasa. Terima kasih Pak Lutfi. Jamuannya selalu dikenang Mas Fahmi itu ya. Kemudian ada siap Pak, terima kasih. luar biasa. Terima kasih. Salam buat Bu Yuni, Mak. Pak, siap. Terima kasih. Ada Bu Mila. Aduh, Bu Mila ini Pati ya. Pati. Dekat laut pokoknya, kalau ke Pati mesti ke laut ya. Bu Mila. Ini ada Pak Moyong Mbak Ava ya? Atau Ibu? Iya Pak Moyong Ustaz. Pak Moyong mana ini beliau? Temanggung Ustaz. Temanggung. Iya. Oh Temanggung, ini dekat ya, Bu Tantia itu ya. Iya Ustaz. Alhamdulillah, nanti harus silaturahmi. Ada Bu Nur Nazmi, dari mana ini Mbak Ava? Depok Ustaz. Oh Depok, jadi dekat dengan Bu Tati Dinar gitu ya, Bu Murtafiah tadi ya. Insya Allah ada Bu Elfrina juga di sana. Kemudian ada Bu Nora. Bu Nora dari mana Bu Nora? Ada Bu Nora. Ada ini Ibu juga atau Bapak? Pak Nungki. Mana Pak? Nungki Ustaz. Ya. Purwokerto.
Oh, Purwokerto, Pak Basar ya berarti ya. Harus silaturahmi ini, Mbak Ava. Siap. Nah, kalau ini Bandar Emas ini ya. Nah, ini teh ini. Jadi kalau urusan emas kiloan, ke Bu Nur Ainil lah ya. Bukan gram lagi Mbak Ava, kilo gitu ya. Masya Allah. Sehat teh. Semuanya sehat terus, semangat terus ya, bahagia terus. Teh ini ya. Ada Bu Nur Siah. Bu Nur Siah ini Pringsewu atau Bandar Lampung ya, atau Tanggamus ini ya, Bu Nur Siah. Ada Pak Panji. Pak Panji ini Malang ya, Mbak ya. Ya, Pak Ustaz. Panji Malang. Ada Bu Ratna. Bu Ratna mana Bu Ratna? Bu Ratna. Lampung, Ustaz. Oh, apa namanya Pak ini ya, siapa namanya? Pak Junda. Pak Junda. Waduh, harus ketemu ini Bu Ratna. Kita getarkan Lampung ya, insya Allah ya. Kemudian ada Bu Rina. Bu Rina di mana Bu Rina? Bu Rina Depok. G, Bu Rina Oh, Depok. Bu Rina, semangat Bu Rina. Luar biasa beliau ya. Ada Bu Rohayati Klaten ya. J, Ustaz. Bu Rohayati ditunggu di pesantren ya, Pak ini. Madrim. Sehat pokoknya Pak Madrim sehat nggih Bu Rohayati. Ya alhamdulillah. Kemudian ada Bu Marmi. Nggih, siapa Mbak Ava? G, Solo, Ustaz. Oh, Surakarta. Solo, alhamdulillah sehat walafiat. Nah, ini Ustadz besar nih, Ustadz Widadi. Ya, ini dari Yogyakarta. Ini beliau ini punya banyak motor, banyak mobil banyak ya. Saking banyaknya disewa-sewakan gitu ya. Kemudian ada Bu Sari ya Mbak Ava. Bu Sari, mana Bu Sari? Lampung, Ustaz. Lampung namanya mana? Lampungnya mana Bu Sari? Lampung Timur. Lampung Timur, Masya Allah. Wah, Jepara gitu ya mungkin ya. Ini harus ditengok nanti Bu Sari ya. Ada Bu Siti Rohmah. Dari mana Bu Siti Rohmah? Dari mana Mbak Ava? Kemudian nanti Bapak harus hafal Bu Siti Rohmah dari mana gitu ya. Dari Sukabumi. Wah, alhamdulillah. Di Sukabumi itu ada Mbak Caca, ada sekarang jalannya sudah enak ya Bu ya, ke Sukabumi Bu. Alhamdulillah. Dulu berat banget Bu. Saya kalau ke sana 6 jam. Itu temennya truk-truk yang bawa itu loh Bu, bawa galon gede-gede itu ya. Sudah ada tol belum ya Bu di Sukabumi Bu? Baru 2 bulan Pak, mau 3 bulan Pak Ustadz. Apa itu? Tolnya dibuka? Enggak, kalau tolnya udah bagus. Alhamdulillah. Berarti Jakarta Sukabumi berapa lama? Berapa jam Bu kalau perjalanan? Perjalanan kalau pagi 2 jam 3 jaman Pak. Alhamdulillah, lebih cepat lah ya. Dari dulu bisa 6 jam Kan ada loh Bu. tol. Oh, ada tol ya. Insya Allah nanti sering ke Sukabumi lagi. Saya ada villa di Bu. Apa itu? Di mana itu Mbak? Nanti lupa. Ciawi. Di Ciawi ya. Nanti bisa kita sana. Kemudian ada semangat ya Ibu. Insya Allah istiqomah belajar terus. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Kemudian ada lagi siapa ini Pak Surya Leon. Nah ini saya tahu dari Kota Parawali ya di Demak. Ada Bu Susanti. Waduh saya pernah ketemu Bu Susanti belum ya? Belum, Ustaz. Bu Susanti ini jauh banget ini di IKN ya Mbak Ava ya. Kalimantan Sampit. Kalimantan Timur. Oh di Sampit. Kalimantan mana Bu Susanti? Kemudian ada Bu Salia. Bu Salia di mana ini Bu Salia? Di mana Mbak Ava? Labuan Bajo, Ustaz. Masya Allah. Oh Bu Salia yang dihampiri Mbak Ava waktu itu ya, jalan kaki ya. Iya. Bahasa Bu Salia, semoga bisa ke Labuan Bajo ya. Kita bernostalgia sama Mbak Ava jalan kaki di KKN gitu ya. Ada Mbak Tantia. Gimana Mbak Tantia? Sehat? Ibu sudah sehat Bu, Mbak? Ibu masih ini alhamdulillah Ustadz sudah dipantau. Nggih. Alhamdulillah. Masih dirawat di rumah sakit? Nggih, masih. Masya Allah, segera sehat, Allah berikan paling kesehatan insya Allah. Yeah. Kemudian ada
Bu Tati Dinar, ada Bu Tini, ada Bu Titis, ada Bu Triana, ada Mas Yusuf ini di Tangerang. Yang terakhir ada Bu Maya ya, yang sekarang sedang nggak tahu sudah pulang atau masih di Jogja ya Bu Maya ya. Luar biasa ya beliau pembelajar hebat. Bapak Ibu luar biasa pagi hari ini bisa silaturahmi. Kita mau belajar. Ayo Mbak Afa kita lanjutkan. Ya, Silakan Mbak Ustadz. Afa. Oke, baik Bapak Ibu, izin kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semuanya bangun, Ge. Siap belajar hari ini? Check it out. Saya tidak akan pernah berhenti karena orang-orang mengatakan tidak. Lama setelah itu, Darby merebut kembali kerugiannya berlipat ganda setelah dia menyadari bahwa keinginan bisa diubah menjadi emas. Penemuan ini datang setelah dia memasuki bisnis menjual asuransi jiwa. Ingat bahwa dia kehilangan harta banyak sekali karena dia berhenti menggali sejauh 3 langkah dari tempat emas terpendam. Darby memetik keuntungan dari pengalaman dalam pekerjaan pilihannya dengan cara sederhana, mengatakan kepada diri sendiri, saya memang berhenti 3 langkah dari emas, tapi saya tidak akan berhenti karena orang mengatakan tidak. Ketika saya diminta dia membeli asuransi, Darby menjadi salah satu dari sekelompok kecil orang yang menjual lebih dari $1 juta asuransi jiwa per tahun. Kegigihannya adalah berkat pelajaran yang dipetiknya dari sikap gampang menyerah dalam bisnis pertambangan emas. Sebelum sukses datang ke kehidupan seseorang, dia pasti akan menemui banyak kekalahan sementara dan mungkin kegagalan. Kalau kegagalan mengalahkan seseorang, cara yang paling mudah dan paling logis adalah menyerah. Itulah yang dilakukan kebanyakan orang. Oke, next. Lebih dari 500 orang yang paling sukses di Amerika mengatakan kepada penulis bahwa sukses mereka yang paling besar datang hanya 1 langkah di seberang titik tempat kekalahan menimpa mereka. Kegagalan adalah penipu dengan ironi dan kelicikan yang luar biasa. Kegagalan senang sekali menjegal orang ketika sukses hampir terjangkau. Apa sudah cukup di situ. Bapak Ibu, ini materinya pendek, tapi ini dalam sekali ya. Dalam sekali Bapak Ibu materi ini. Kenapa itu ya? Ayo kita belajar ya. Bagi Bapak Ibu yang pengen punya bukunya, bisa pesan Mbak Afa. Ya, ini buku ini terbit sudah tahun 50-an ya. Saya nggak tahu masih ada apa enggak ya. Tapi kalau mau pesan silakan ke Mbak Afa. Saya nggak tahu Mbak Afa ada enggak tapi ya. Jadi Bapak Ibu, saya tidak akan pernah berhenti karena orang-orang mengatakan tidak ya. Lama setelah itu, Darby merebut kembali kerugiannya berlipat ganda setelah dia menyadari bahwa keinginan bisa diubah menjadi emas. Jadi kita sudah bahas di di subbab sebelumnya itu Bapak Ibu bahwa ada cerita ya. Darby ini kita sudah bercerita, bisa membahas kemarin. Kekuatan orang hidup itu karena punya keinginan, ya, punya hasrat, punya ambisi. Maka jagain nyala dalam batin kita, dalam jiwa kita itu untuk selalu memiliki keinginan, pengen punya karep gitu ya. Maka Bapak Ibu hati-hati kalau punya putra putri ya yang masih kecil, kan keinginannya banyak ya. Itu tidak boleh dimatikan. Jangan serba dilarang, serba nggak boleh, itu yang bahaya adalah bibit api, bara api di dalam jiwanya itu padam. Kenapa? Kalau sudah orang itu kalau sudah nggak mau pengen apa-apa, itu kematian hidup. Aku pengen apa? Nggak pengen apa-apa. Nggak pengen apa-apa, nggak mau kemana, nggak pengen kemana-mana. Coba. Oh, kalau kita ini punya anak gitu, nggak pengen apa-apa, ya pasif gitu. Itu kan bencana gitu. Itu kan kesedihan luar biasa. Hati-hati kalau kita ini bilang keinginan gitu ya. Maka kalau punya keinginan Bapak Ibu, itu diarahkan ya, bukan dimatikan, diarahkan.
diarahkan, dikendalikan gitu. Tapi tidak dimatikan. Karena kalau dimatikan untuk menghidupkan lagi itu luar biasa beratnya itu. Nah, maka milikilah keinginan, memilikilah harapan. Jangan sampai harapan itu diputus. Ya. Asa itu adalah harapan. Ya. Jangan diputus. Kalau asanya putus, ya kita kehilangan hidup. Kalau orang sudah kehilangan bara api, semangat untuk hidup, ya orang sakit itu Mbak Tanti ya, itu butuh energi semangat, ya, butuh harapan hidup itu. Kalau udah ngelokro, sudah nggak pengen apa-apa, sudah energinya itu hilang, wah itu yang ada sakit, Maka Bapak Ibu, saya semangati pagi hari ini ya, selalulah milikilah harapan. La tay'asu fi rahmatillah, jangan berputus asa. Rahmat Allah itu luas, kasih sayangnya Allah itu luas, rezeki Allah itu luas. Ini penting banget ini, karena hari ini saya melihat banyak ya, apalagi yang sudah mau pensiun ya, atau lagi sakit, itu kan kehilangan harapan itu. Seakan kita tidak punya Allah, Bapak Ibu ya. Allah itu kaya raya. Semua ciptaan di bumi ini, semua yang untuk manusia. Mau dihabiskan ya Allah nggak akan miskin gitu. Ambil semua apa yang ada di dunia ini dan kita gunakan untuk bekal kita beribadah kepada Allah. Jadi dunia ini disiapkan untuk manusia agar manusia itu menjalankan ibadah kepada Allah sebagai misinya itu mudah, nyaman begitu. Itu maksudnya Allah begitu. Nah, setelah Darbi ini bersemangat menggali tambang emas itu, tiba-tiba alur atau jalur patahan emas itu hilang gitu. Akhirnya beliau menjual semua alat-alatnya dan baru nyesel ketika barangnya itu dibeli tukang rongsokan dan tukang rongsokannya tadi ganti melanjutkan, ternyata ditemukan emas yang jauh lebih banyak dibandingkan yang disebutkan Darbi. Kenapa? Karena Darbi terlalu cepat menyerah ketika menghadapi kesulitan. Ingat bahwa dia kehilangan harta banyak sekali karena dia berhenti menggali sejauh 3 langkah dari tempat emas terpendam. Darbi memetik keuntungan dari pengalaman dalam pekerjaan pilihannya dengan cara sederhana mengatakan kepada diri sendiri, saya memang berhenti 3 langkah dari emas. Tapi saya tidak akan berhenti karena orang mengatakan tidak ketika saya minta dia membeli asuransi. Jadi gini, setelah itu Darbi ini bisnis asuransi. Kan nggak mudah ya menjual asuransi, menjual barang yang nggak ada gitu. Menjual ketakutan kan, nanti kalau mati, nanti kalau ini kecelakaan, nanti kalau gitu ya. Oh, nggak ada barangnya itu kejadian gitu. Itu kan tidak mudah. Nah, banyak orang mengatakan tidak. Nah, Darbi ini tidak patah kalau mendapatkan penolakan itu nggak akan patah gitu. Nah, kalau Bapak Ibu punya bisnis jualan itu, kok ditawari nggak pada yang mau ya gitu ya. Jangan patah, maksudnya begitu. Jangan berhenti itu. Jalan aja terus itu. Nanti akan ketemu jalannya Bapak Ibu. Nah, ini butuh mental. Ya, dalam berbisnis itu Bapak Ibu ya, saya lebih dari 35 tahun berbisnis ya. Jadi sales sudah kaki 5 ya saya lewati gitu. Jualan di Istiqlal 2 tahun ya, kaki 5 saya jalanin gitu. Dari pasar ke pasar Pak ya. Pasar ke pasar ya. Sejak Bodetabek itu saya hafal pasar ke pasar ya. Saya jalanin itu. Dan awal itu banyak yang menolak itu. Nah, orang hebat itu, orang sukses itu, orang yang nantinya berhasil itu adalah orang-orang yang mentalnya itu tidak berhenti walaupun ditolak berkali-kali ya. Jack Ma itu bisa kaya itu setelah ngelamar puluhan kali ya, ditolak itu tetap aja ngotot ya untuk terus melakukan dengan perbaikan. Darbi menjadi salah satu dari sekelompok kecil orang yang menjual lebih dari $1 juta asuransi jiwa per tahun. Kegigihannya, nah ini loh Bapak Ibu, gigih, alot, ulet, tekun. Kuncinya di itu. Gigih, alot, ulet, tekun. Ya. Tahan banting, dibanting-banting tidak pecah. Alot, ya gitu ya, kayak bola pingpong itu dibanting-banting
itu tetap aja melenting ya, tetap aja. Semakin ditekan kayak pir itu, Pak. Semakin ditekan itu kan sak nekan-nekannya kesulitan bakal capek juga yang menekan kan, pasti akan melepasnya tinggi ya, akan lompatannya akan tinggi. Maka sikap mental ini loh Bapak, kegigihan adalah berkat pelajaran yang diperolehnya dari sikap gampang menyerah dalam bisnis pertambangan emas. Sebelum sukses datang, Bapak Ibu, ke kehidupan seseorang, dia pasti akan menemui banyak kekalahan sementara. Dan ya, artinya mungkin gitu, ya, kegagalan. Kalau kegagalan mengalahkan seseorang, cara yang paling mudah dan paling logis adalah menyerah. Rata-rata begitu. Kesulitan satu, ya udah lemes. Kesulitan dua, pingsan. Ya. Kesulitan keempat, hilang. Ya. Gak begitu. Mungkin kita itu menghadapi kesulitan, apalagi di awal ya. Beginning is difficult. Memulai sesuatu itu pasti tidak mudah. Difficult. Ya. Sesuatu yang baru itu selalu ada tantangannya. Tapi jalan terus itu. Jalan terus itu. Jalan terus ya. Itulah sukses itu. Gak ada yang kita ngerjakan sekarang, panennya sekarang. Nggak ada. Gitu. Dalam hidup ini semua melalui proses. Melalui etape. Dan di dalam etape itu selalu ada tantangan. Gitu. Ini nah banyak orang yang tidak kemana-mana itu karena terlalu cepat menyerah. Lebih dari 500 orang yang paling sukses di Amerika mengatakan kepada penulis bahwa sukses mereka yang paling besar datang hanya satu langkah di seberang titik tempat kekalahan menimpa mereka. Artinya gitu, sukses itu selalu ada di balik kesulitan-kesulitan. Sukses itu selalu ada di balik tantangan-tantangan, hambatan-hambatan. Sukses itu selalu bersembunyi di balik hampir-hampir kita menyerah. Hampir-hampir kita menyerah. Maka kegagalan adalah penipu dengan ironi dan kelicikan yang luar biasa. Kegagalan senang sekali menjegal orang ketika sukses hampir terjangkau. Jadi pastikan Bapak Ibu ya memiliki mental ya untuk terus gitu sampai goals kita, cita-cita kita, impian kita datang ya. Setelah tentu perjalanannya melalui tantangan, kesulitan, hambatan, ya, wah luar biasa lah. Pasti di balik yang Bapak Ibu lihat sukses itu di baliknya penuh drama ya, penuh keringat, penuh luar biasa pasti itu, pasti mereka adalah orang-orang yang tangguh. Mereka adalah orang-orang yang mentalnya itu mental baja ya, tangguh gitu. Dibanting, dipukul, ditendang itu tetap kokoh ya, melewati proses perjalanan untuk mencapai sebuah cita-cita. Demikian Bapak Ibu, semoga yang sedikit bisa memberi energi hidup ya, agar kita ini hidupnya selalu hidup, hidupnya selalu bersemangat, hidupnya selalu memiliki energi. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ufa, luar biasa sekali Bapak Ibu. Hari ini kita dapat ilmu baru ya terkait tentang tadi ya kegigihan dalam hidup. Jangan berhenti. Padahal sebenarnya 3 lubang lagi ya. Itu lubang kesuksesan kita gitu. Jadi maju terus Bapak Ibu. Apalagi misal yang sedang baru membangun ya, misal Mbak Afa apotek saya atau bisnis saya, kuliner saya baru, Mbak Afa maju terus Bapak Ibu, maju terus, pantang mundur. Pokoknya apapun yang terjadi selama masih ada Allah, insya Allah Allah senantiasa membersamai kita semua. Oke, baik Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin dapat catatannya, silakan minta ke Mbak Afa untuk bisa masuk grupnya, nggih. Insya Allah Mbak Afa akan kirimkan di grup untuk catatan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Ustadz apakah ada tambahan? Cukup Ustadz? Insya Allah Bapak Ibu kita akan ada di Lampung ya Bapak Ibu yang ada di wilayah Lampung kita bisa silaturahmi insya Allah.
Bapak Ibu mohon doanya, insya Allah kita akan ada acara nanti di Lampung terkait harmonisasi pasangan Bapak Ibu. The owner couple harmoni, barangkali Bapak Ibu pas lagi ada di Lampung ingin family time, kemudian ingin merasakan bagaimana membangun sebenarnya keluarga itu gimana, kok saya selalu sama pasangan saya debat dan lain-lain semakin harmoni. Monggo Bapak Ibu boleh nanti tanya Mbak Afa, kita recharge energi kembali sama pasangan, belajar lagi Bapak Ibu terkait tentang harmonisasi pasangan yang berkorelasi dengan bisnis ya Bapak Ibu ya. Biar apa? Biar nggak selegence kalau kata Ustadz. Insya Allah hadir di Lampung Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu boleh nanti kabar-kabar barangkali longgar semuanya di tanggal 12 sampai 13 Juli 2026. Mohon doanya semoga sukses dan bisa membawa kebermanfaatan untuk owner-owner yang siap mau bertumbuh dan berjuang membangun keluarganya, pasangannya, dan tentunya bisnisnya juga. Oke, terima kasih keluargaku. Karena sudah jam 7:08, mungkin semuanya akan melanjutkan kembali aktivitasnya. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi Senin depan dengan energi dan ilmu baru. Untuk itu mari kita tutup dengan baca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita boleh yel-yel terlebih dahulu Bapak Ibu, semuanya boleh open mic-nya. 3 2 1, semangat pagi. Pagi. Terima kasih keluargaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nusia, terima kasih. Bu Esti, monggo Bapak Ibu. Sehat-sehat Bu Daniar, Bu Mbak Syalia. Assalamualaikum. Setiap bisnis bertumbuh sejauh cara berpikir pemiliknya. Ada yang sudah bekerja keras bertahun-tahun